Ada pernyataan mengejutkan nih. Dari pihak Aprilia mengatakan bahwa Marc Marquez pun tak sekuat itu. Dia juga butuh dukungan motor yang baik untuk menang. Masuk akal, jika melihat Marc Marquez di Honda di akhir-akhir kebersamaannya, bahkan sekelas Marc Marquez pun tak mampu membawa Hondanya menandingi motor-motor Ducati yang sempurna. Tapi, kenapa pihak Aprilia mengatakan itu? Ada maksud apa? Dan juga ada KTM yang dengan predikat tim termiskin namun memiliki strategi cerdas, bisa menyatukan Jorge Lorenzo dan Pedrosa dalam skuadnya. Dan juga ada rider-rider Honda yang diungkapkan betapa spesialnya mereka. Apakah dari segi pengembangan, mereka lebih baik dari Marc Marquez? Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Kisah Aprilia di MotoGP 2025 sebenarnya juga menegaskan satu hal penting. Bahkan pembalap sekelas Marc Marquez pun tidak bisa menang hanya bermodal bakat semata. Di level tertinggi seperti MotoGP, skill luar biasa tetap membutuhkan motor yang tepat, stabil, dan kompetitif untuk benar-benar mengubah potensi menjadi kemenangan. Awal musim 2025 menjadi mimpi buruk bagi Aprilia. Kejutan datang sejak tes Sepang ketika Jorge Martin mengalami cedera di hari pertama. Harapan untuk membuka musim dengan kuat langsung goyah. Belum sempat bangkit, kabar buruk kembali menghantam menjelang seri pembuka di Thailand, saat sang juara dunia 2024 kembali mengalami cedera. Setelah itu, segalanya berjalan semakin sulit. Martin mengalami 2 cedera tambahan, kehilangan ritme balap dan gagal menemukan konsistensinya sepanjang musim. Situasi ini bahkan mendorongnya untuk mulai mempertimbangkan masa depannya di luar Aprilia, yang secara otomatis menguji hubungan antar pembalap dan pabrikan. Namun di tengah kekacauan tersebut, Aprilia justru menunjukkan kekuatan fundamentalnya sebagai konstruktor. Bersama Marco Bezzecchi dan RSGP, tim asal Noale itu mampu menyusun paket yang benar-benar kompetitif. Bezzecchi tampil sebagai pahlawan secara reguler, memunculkan sensasi lewat kecepatan, podium hingga kemenangan. Musim pertamanya bersama Aprilia ditutup dengan posisi ketiga klasemen pembalap. Sementara di kejuaraan konstruktor, Aprilia sukses menyalip KTM dan mengunci posisi kedua tepat di belakang Ducati. Yang paling menarik, Bezzecchi juga beberapa kali mampu menyulitkan Marc Marquez. Sang juara dunia bertahan yang bersama Ducati kerap tampil dominan dan seolah berada di liga tersendiri. Disinilah pesan penting itu kembali mengemuka. Marc Marquez memang pembalap yang luar biasa, tapi dominasinya tidak lahir dari skill semata. Seperti ditegaskan Direktur Teknik Aprilia Fabiano Stellazzini, ada momen ketika bahkan Marc Marquez, meskipun dia Marc Marquez, tidak menang. Ini menjadi bukti bahwa di MotoGP modern, pembalap terbaik sekalipun tetap membutuhkan motor yang dirancang dengan sangat baik, seimbang dan bekerja sempurna di berbagai kondisi. Bagi Aprilia, pelajaran ini menjadi pondasi untuk menatap 2026. Target mereka jelas, kembali memperebutkan kemenangan, podium dan bahkan gelar juara dunia. Untuk mencapai itu, Stellazzini menekankan bahwa tidak ada satu resep tunggal. Pengembangan tidak bisa hanya fokus pada satu area dan mengabaikan area lain. Mesin harus terus ditingkatkan, elektronik harus semakin presisi, aerodinamika wajib disempurnakan, dan para pembalap pun harus terus berkembang. Pada akhirnya, jika Marc Marquez membutuhkan motor yang tepat untuk memaksimalkan kejeniusannya, maka Aprilia pun memahami bahwa satu-satunya cara untuk menantangnya adalah dengan menghadirkan paket yang komplit. Bukan hanya motor yang cepat di satu sektor, tapi motor yang kuat di semua aspek. Konsistensi pengembangan inilah yang menentukan apakah Aprilia mampu benar-benar berdiri sejajar bahkan melampaui dominasi Ducati dan Marc Marquez di musim-musim mendatang. Berita kedua, apa yang dilakukan KTM justru terasa seperti sebuah langkah gila tapi visioner. Di tengah badai kesulitan keuangan, isu restrukturisasi, hingga bayang-bayang kebangkrutan, KTM malah memilih menyatukan 2 legenda besar MotoGP, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa dalam satu lingkaran pengembangan. Sebuah strategi yang di atas kertas tampak beresiko, tapi syarat makna dan pesan. KTM belum menyerah, bahkan sedang menyusun serangan balik. Pertemuan pranatal divisi balap KTM yang digelar di Mudderving, Australia, Hulu menjadi simbol dari fase baru tersebut.
Secara formal, agenda ini memang membahas musim MotoGP sebelumnya, hasil uji coba, dan inovasi teknis bersama para insinyur. Namun, dalam konteks kondisi perusahaan yang baru saja melewati gejolak finansial dan pengambil alihan mayoritas saham oleh Bajaj, pertemuan ini jauh lebih dari sekedar evaluasi teknis. Ada rasa lega yang nyata. Terlebih setelah 2025 justru ditutup dengan catatan luar biasa 28 gelar juara dunia di berbagai kelas. Terasa seperti pernyataan sikap. Kehadiran para petinggi seperti CEO Gottfried Nummister, Pete Bearer, dan Jens Heinbeck, ditambah para pembalap MotoGP menunjukkan bahwa KTM ingin menjaga api balap tetap menyala. Maverick Vinales hadir sebagai simbol proyek masa depan. Apalagi setelah tim Red Bull KTM Tech3 berada di bawah kendali kelompok investor yang dipimpin oleh Gunther Steiner. Ini bukan sekedar perayaan, melainkan konsolidasi kekuatan. Yang paling mencuri perhatian tentu kehadiran Jorge Lorenzo. Di saat KTM sedang disorot karena kondisi finansialnya, mereka justru menggandeng juara dunia 5 kali sebagai bagian dari proyek performa. Lorenzo bukan datang sebagai ikon kosong, melainkan aktif bekerja bersama Vinales sebagai pelatih performa. Latihan intensif, fokus pemulihan cedera, hingga pendekatan mental menjadi bagian dari perannya. Ini adalah investasi pada kualitas manusia, sesuatu yang seringkali diabaikan ketika tim sedang berhemat. Kesan Lorenzo terhadap KTM pun mempertegas arah ini. Dia melihat struktur tim yang solid, terorganisir, dan bermental juara. Pernyataan sederhana namun tajam. Potensi itu harus dibuktikan lewat podium dan kemenangan. Dari sudut pandang KTM, ini adalah validasi moral, bahwa di balik masalah finansial, pondasi kompetitif mereka masih sangat kuat. Absennya Pedro Acosta dan Brad Binder tidak mengurangi bobot acara, karena satu nama lain justru melengkapi puzzle besar KTM. Dani Pedrosa, ikon MotoGP dan pembalap uji coba utama ini kembali memainkan peran krusial. Bagi Pete Bearer, kehadiran Pedrosa adalah kunci. Data boleh berlimpah, simulasi boleh canggih, tapi faktor manusia tetap tak tergantikan. Setiap teknisi bisa berdiskusi langsung dengan Pedrosa, menyerap pengalamannya dan menerjemahkannya ke dalam arah pengembangan RC16. Disinilah strategi gila KTM menjadi masuk akal. Di tengah tekanan finansial, mereka tidak sekedar memangkas biaya atau bertahan hidup, tapi justru menguatkan inti proyek balap, pengetahuan, pengalaman, dan mental juara. Menyatukan Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa dalam satu ekosistem bukanlah langkah murah, tapi langkah cerdas jika tujuannya adalah mempercepat lompatan performa. Pesannya jelas, KTM mungkin sedang terluka secara finansial, tapi secara filosofi balap mereka sedang membangun sesuatu yang besar. Ketika tim lain berhitung soal efisiensi, KTM memilih berjudi pada dua legenda. Sebuah taruhan besar, dan jika berhasil, ini bisa dikenang sebagai titik balik paling berani dalam sejarah MotoGP modern. Berita ketiga, nama Alberto Puig tetap punya bobot tersendiri di pedok MotoGP. Reputasinya sebagai manajer tetap tegas, berani mengambil keputusan, dan tajam membaca potensi membuatnya dikenal sebagai sosok yang mampu mengubah tim yang terlihat biasa saja menjadi penantang podium. 5 tahun terakhir memang bukan periode yang ramah baginya, terutama sejak kecelakaan Marc Marquez di Jerez 2020 yang menjadi titik awal rangkaian krisis panjang Repsol Honda. Namun, justru di tengah tekanan itulah karakter Puig sebagai manajer terlihat paling jelas. Dalam rentang waktu tersebut, Puig harus menghadapi hampir semua jenis masalah yang bisa menimpa sebuah tim pabrikan besar. Cedera pembalap, rentetan kecelakaan, ketidakpastian kontrak, anjloknya performa hingga Honda terpuruk di dasar klasemen konstruktor. Perubahan struktur kerja HRC sampai penggantian sponsor utama. Bukan hanya memadamkan api, Puig kerap berdiri tepat di pusat kobaran, menahan tekanan dari berbagai arah sambil tetap menjaga stabilitas tim. Tekanan itu tidak hanya datang dari internal tim dan manajemen Honda, tapi juga dari luar. Setiap akhir pekan balapan ketika hasil tak kunjung membaik, nama Alberto Puig menjadi sasaran langsung kekecewaan publik. Tuntutan agar dia mundur atau dipecat menggema di media sosial. Dalam ekosistem MotoGP yang syarat emosi, Puig kerap dijadikan simbol krisis Honda. Seolah seluruh persoalan bermuara pada satu figur. Perannya sebagai tameng menjadi sangat nyata. Dia menyerap tekanan tersebut agar tidak sepenuhnya menghantam pembalap dan teknisi di garasi. Komitmen dan integritasnya tak pernah luntur. Di usia 58 tahun, Puig tetap menjadi figur sentral yang menjembatani budaya kerja Jepang dan tuntutan MotoGP modern. Dia mempertahankan otoritas untuk mendorong perubahan mendasar, termasuk merekrut Romano Albesiano sebagai direktur teknis dan menghadirkan Alex Espargaro ke dalam program pengujian. Langkah-langkah ini menandai perubahan filosofi yang penting. Honda tak lagi membangun motor untuk satu pembalap super, melainkan lebih mengembangkan paket yang lebih netral, lebih bisa dibaca dan lebih ramah dari banyak gaya balap. Disinilah perbedaan besar mulai terasa. Pada era Marc Marquez, performa RC213 Swiss seringkali bergantung pada kemampuan luar biasa satu pembalap untuk menutupi kekurangan motor.
Kecepatan ada, tapi arah pengembangan tetap terdistorsi oleh kebutuhan spesifik Marc Marquez. Setelah era itu berakhir, justru muncul ruang untuk evaluasi yang lebih jujur. Dengan pembalap seperti Juan Mir dan Luca Marini dan Johann Zarco, Honda kini mendapatkan umpan balik yang lebih beragam, lebih metodis, dan lebih konsisten. Hasilnya, pengembangan motor berjalan lebih struktural dan terarah, meski tidak secepat atau sespektakuler era kemenangan Incan bersama Marc Marquez. Musim 2024 menjadi titik nadir yang menguji kesabaran semua pihak. Mir dan Marini terpuruk di posisi 21 dan 22 klasemen. Sementara Honda kembali finish terakhir di kejuaraan konstruktor. Di fase inilah suara-suara pemecatan terhadap Puig semakin keras. Namun alih-alih panik, dia memilih bertahan pada rencana jangka panjang. Keputusan ini perlahan menunjukkan hasil pada 2025. Hasil yang stabil bagi pembalap RC Castrol hingga podium tambahan di Jepang dan Malaysia menjadi indikator bahwa RC213V mulai bergerak ke arah yang benar. Promosi ke kategori konsesi C berkat hasil Marini di Valencia bukan sekedar pencapaian administratif, melainkan bukti bahwa Honda kembali punya pondasi teknis untuk berkembang. Momentum ini bahkan cukup kuat untuk menarik talenta besar seperti Diogo Morriera dengan kontrak jangka panjang. Keistimewaan skuad Honda yang saat ini juga terletak pada karakter pembalapnya. Luca Marini dikenal metodis dan analitis, memberikan umpan balik detail yang sangat membantu pengembangan. Puig melihat kemajuannya justru setelah kecelakaan besar, momen yang memperkuat mental dan pemahamannya terhadap motor. Juan Mir, di sisi lain, adalah pembalap berbasis insting dan perasaan. Sangat cepat ketika koneksi dengan motor tercipta, meski gaya agresifnya membawa resiko. Perbedaan ini tidak dipaksakan untuk diseragamkan, melainkan dimanfaatkan sebagai sumber informasi teknis yang kaya. Program pengujian pun semakin solid dengan kehadiran Alex Spargaro, Takaki Nakagami, dan Stefan Bradl. Struktur ini membuat Honda tidak lagi bergantung pada satu sudut pandang saja. Fokus pengembangan kini lebih menyeluruh. Performa, kestabilan, dan keandalan terutama menjelang era mesin 850cc. Semua ini menggambarkan bagaimana Alberto Puig bekerja di bawah tekanan ekstrim. Dia lugas, keras kepala dalam hal prinsip, dan tidak mencari popularitas. Namun, justru di era pasca Marc Marquez inilah arah pengembangan Honda terlihat lebih sehat dan berkelanjutan. Honda mungkin belum kembali ke puncak, tapi kini mereka membangun motor yang benar-benar berkembang secara sistem.